Pendekatan realitas. Pendekatan realitas muncul pada tahun 1060-an yang dikembangkan oleh William Glasser. Munculnya pendekatan ini dikarenakan ketidakpuasan William Glasser terhadap pendekatan psikoanalisis tradisional yang hanya mengandalkan masa lalu dan alam bawah sadar manusia. Menurut William Glasser, terapi seharusnya membantu klien untuk menghadapi masa kini dan bertanggung jawab atas pilihannya, bukan menyalahkan masa lalu atau menyalahkan alam bawah sadar manusia. Pandangan tentang manusia terhadap pendekatan realitas. Jadi, menurut Glasser, manusia itu dipandang dengan 3. Pertama, manusia bebas memilih. Kedua, bertanggung jawab atas pilihannya. Dan ketiga, bertindak untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Dari manusia bebas memilih, manusia punya pilihan. Jika ada teman kamu marah-marah, ngomel-ngomel ke kamu tanpa sebab yang jelas, ya kita kesel, tapi cara membalasnya itu adalah pilihan kita. Contohnya, kalau kita balas marah, kalau kita balas ngomel-ngomel lagi, akan menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Nah, itu namanya pilihan kita memilih untuk marah-marah. Tapi kalau kita milih untuk tenang dulu, diam dulu, sabar, tenangin diri, terus dianya juga udah tenang, oke, selanjutnya bakal menimbulkan hubungan yang lebih sehat, hubungan yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah pilihan kita. Jadi kita diam, kita tenangin diri, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, itu tuh hasil dari pikiran kita, hasil dari pilihan kita, bukan karena dia tuh marah-marah sama kita jadi kita ngomel. Bukan, emang kesel itu ada, tapi balasan kita ke dia itulah pilihan kita. Oke? Kedua, bertanggung jawab atas pilihannya. Pendekatan realitas tidak menolak bahwa masa lalu itu penting, tapi pendekatan realitas ini menolak menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan keadaan. Contohnya, rumah kita, contohnya tuh contohnya kita sering telat datang ke kelas. Nah, terus misalnya gini, kalau kita sering telat ke kelas, kita nyalahin masa lalu kayak gini. Aku tuh emang dulunya tuh emang gak pernah diajarin disiplin. Nah, itu emang aku tuh dari dulu emang kayak gini, jadinya telat mulu. Menyalahkan masa lalu gitu. Nah, menyalahkan orang lain, ibu aku tuh gak pernah bangunin aku, tahu, makanya aku telat mulu bangunnya, makanya jadi telat berangkatnya. Menyalahkan keadaan, rumah aku tuh jauh banget dari kampus, makanya aku telat mulu. Tapi pendekatan realitas itu mengajarkan kita dengan 3 kata kunci. Pertama, apa yang akan kita lakukan? Pertama, saya ini telat, terus apa loh yang akan kita lakukan biar gak telat? Pertama, itu apa yang akan kita lakukan, kayak, oh saya telat, berarti apa yang akan kita lakukan, ya itu berarti kita tuh datang lebih, bukan kayak apa yang akan kita lakukan tuh kayak misalnya gini, oh berarti kita harus lebih rajin lagi. Terus yang kedua, apakah ini berdampak positif atau negatif? Contohnya, datang lebih awal itu, datang nggak telat itu negatif nggak sih atau positif? Nah, kalau positif berarti kita tinggal mikirin apa yang akan kita lakukan, dari mana kita mulainya. Nah, misalnya kayak, oh biar nggak telat itu tuh jangan begadang, biar bangunnya pagi. Biar bangunnya pagi, kalau emang nggak bisa bangun sendiri, pasang alarm. Jangan tergantung sama ibu kamu, tergantung sama orang lain, sama lingkungan kamu. 3, kalau rumahnya jauh, ya berarti bangunnya pagi, siap-siap lebih awal. Peralatan itu dikumpulinnya tuh dari malam hari. Lanjut, nomor 3, manusia berperilaku untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Apa aja sih 5 kebutuhan dasar bagi manusia itu? Pertama, cinta dan rasa memiliki, love and belonging. Misalnya, ingin merasa dicintai, ingin merasa dimiliki. Itu contohnya seperti punya teman, punya pasangan, punya keluarga. Jadi kan di dalam pasangan, di dalam pertemanan, di dalam keluarga itu kan punya rasa cinta ya, dan rasa memiliki. Nah, itu adalah kebutuhan pertama manusia. Nah, tadi itu kayak kebutuhan pertama manusia. Terus yang kedua, itu adalah kekuatan dan prestasi, power. Misalnya tuh manusia tuh merasa dihargai, kayak misalnya bersaing secara bebas, juara, ingin dipuji. Kan misalnya kalau kita udah merasa dihargai, terus bersaing secara hebat, berarti orang merasa kita mampu dong menjalani itu, jadi mampu untuk bersaing. Nah, bersaing secara sehat ya teman-teman. Terus yang ketiga, itu ada kebebasan, freedom. Jadi kebebasan memilih jurusan, memilih pasangan, memilih teman, memilih circle. Kalau itu baik, ya alhamdulillah, berarti kamu bertanggung jawab atas pilihan kamu. Kalau itu misalnya jurusan yang buruk, nggak ada jurusan yang buruk, tapi kalau misalnya memilih, misalnya bebas mau makan di mana siang ini, mau nongkrong di mana malam ini, nah bebas kan, kita bebas memilih. Misalnya kita mau nongkrong di dugem, nah itu kan adalah tindakan yang negatif. Nah, siap-siaplah kalian untuk bertanggung jawab atas pilihan kalian tersebut gitu. Selanjutnya ada fun, keempat, kesenangan, yaitu seperti nongkrong, ketawa, healing, jalan-jalan bersama teman, dan lain-lain. Yang kelima, itu adalah keberlangsungan hidup. Contohnya, manusia yang tempat tinggal, kayak membutuhkan tempat tinggal, makan, minum, terus bekerja, mencari duit, dan lain-lain. Lanjut ya teman-teman, dari 5 kebutuhan dasar tersebut, jikalau seseorang mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, maka ia akan menjadi pribadi yang identitasnya sukses atau success identity.
Jadi kalau lima kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan baik, maka dia akan menjadi pribadi yang identitasnya sukses, kayak success identity. Itu kayak misalnya bertanggung jawab, punya hubungan yang baik dengan sekitar dan lain-lain. Tapi kalau 5 kebutuhan ini aja masih kurang atau nggak 5 kebutuhan ini terpenuhi, tapi masih gak jelas, masih amburadul kebutuhan dasarnya itu, maka dia akan membentuk pribadi yang gagal, identitas yang gagal, failure identity. Itu akan menjadi orang yang kayak lagi bertanggung jawab, toxic, kayak dan lain-lain. Sekarang peran dan fungsi konselor dalam pendekatan realitas ini. Pertama, membantu klien memahami, mengevaluasi, dan mengubah perilaku agar lebih bertanggung jawab dan lebih realitas. Kedua, menciptakan hubungan konseling yang hangat, terbuka, dan saling menghargai. Ketiga, berperan sebagai guru, model, dan motivator bagi klien. Keempat, membimbing melalui sistem WDEP atau WDEP. Apa itu WDEP? W, want, do, doing. E, evaluation. P, planning. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.